Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati tim asesor dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Budi Harjo dan Bapak Amin Nur Baiti. Yang kami hormati pengawas Madrasah Aliyah Kemenak Kota Semarang, Ibu Sri Mulyati MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah NU Nurul Huda, Bapak Haji Muhammad Ahyar SPD, beserta seluruh jajaran staf. Yang kami hormati jajaran Komite Madrasah Aliyah NU Nurul Huda, segenap Dewan Guru dan tenaga kependidikan MANU Nurul Huda yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita panjatkan yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah kepada kita semua hingga hari ini alhamdulillah kita masih dilimpahi rahmat sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan penuh semangat. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk susunan acara penutupan visitasi virtual akreditasi sekolah atau madrasah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Bagimu Negeri, acara yang ketiga sambutan dan rekomendasi dari tim asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Jawa Tengah, kemudian acara yang keempat adalah sambutan dari pengawas Madrasah Aliyah Kemenak Kota Semarang. Acara yang kelima, sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang, dan acara yang keenam adalah penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri.
Terima kasih, hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dan rekomendasi dari tim asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kami mohon kepada Bapak Dr. Huti Harjo, kami persilakan. Mungkin Bu Pak Nurbaiti Rumin. Monggo Pak Nurbaiti. Oh, nggih. Pak Amin dulu. Mohon maaf, nggih. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Amin Nurbaiti. Pak Amin sudah masuk belum? Sudah, Bapak. Sudah. Nggih. Monggo Pak Amin, kami persilakan. Baik, mestinya Pak Budi dulu urutnya ya. Pak Budi terlalu low profile loh. Nanti saya nambah ya aja. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah la haula wala quwata illa billah summa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati pengawas madrasah yang tadi pagi informasinya izin tapi alhamdulillah bisa menyempatkan rawuh di sesi temu akhir. Terima kasih Bunda. Ya Pak Amin. Yang kami hormati Pak Ahyar dan Wakil Kepala Madrasah di MA.NU Nurul Huda Kota Semarang yang sangat luar biasa selama 2 hari ini sudah memberikan layanan dedikasi yang luar biasa kepada kami selaku asesor. Bapak Ibu guru juga sangat-sangat luar biasa. Semua saja mungkin yang hadir pada siang hari ini yang tentunya mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Wabil khusus tentunya kepada Pak Budi Harjo selaku senior saya, asesor 1, yang pada temu akhir ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa catatan lebih awal dari beliau. Yang utama tentu kita mengaturkan beribu-ribu terima kasih atas hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat luar biasa. Selama 2 hari sekalipun kita melaksanakan visitasi akreditasi lewat daring atau secara online, tapi yang saya rasakan tidak mengurangi pencermatan kami selaku asesor untuk dokumen yang kemudian kita telaah, beberapa sumber yang kemudian kita ajak wawancara, dan juga ada survei yang dilakukan oleh siswa. Dan ini sekali lagi merupakan hal yang sangat luar biasa atas kerjasama dari keluarga besar MA Nurul Huda di bawah bimbingan dan dampingan Ibu kita, pengawas Madrasah Bumul. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua berharap diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ditanya bagaimana kesan
saya selaku asesor terhadap MA Nurul Huda Kota Semarang, tentu saya akan jawab luar biasa gitu. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan toh. Oke. Karena ada satu ini kalimat dari Bu Mul bahwa lah Pak Amin mesti iso gitu loh. Mesti isonya itu dalam artian gini. Seorang asesor itu bisa dikatakan sukses manakala bisa mencari kekurangan dan kelemahan sekolah yang diasesori sehingga merasa hebat gitu. Tapi yang saya rasakan di sini bingung lah aku, ini kelemahannya di mana gitu. Alhamdulillah. Hanya alhamdulillah. Wah, untuk kalimat ini membuat PD dulu gitu ya. Memang kita harus bombong sih Pak Budi. Oh gitu. Oke. Oh iya. Ya, hanya di sisi lain kemarin kayak Bu Mul ngendikan tiada gading yang tak retak. Tidak ada makhluk yang sempurna, tidak ada lembaga satupun yang sempurna dalam mengelola pendidikan. Karena itulah maka pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional di tingkat provinsi memastikan sebuah lembaga pendidikan bisa menyelenggarakan sistem dan mekanisme pendidikan sesuai dengan regulasi ataupun standar-standar yang ada. Nah, dalam hal ini kalau berbicara standar, tentu saya akan mengatakan itu adalah batasan minimal yang harus ada pada setiap lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi ketika kita sudah mencapai nilai A misalnya, maka itu adalah standar minimal yang harus dijadikan start untuk perbaikan pada waktu-waktu yang akan datang. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa di atas langit pasti ada langit. Di sisi lain kita mengamini bahwa kita tidak ingin menjadi katak seolah-olah menjadi katak di bawah tempurung. So, umpama kita sudah merasa baik, tapi ternyata ketika kita belajar di luar, ternyata kita masih kekurangan. Oleh karenanya, kita harus introspeksi diri, objektif, tanpa ego, mempelajari realita yang ada dalam penanganan sistem pendidikan di lembaga kita, untuk selanjutnya ngelenggono ya, legowo, menerima kritik, saran, ataupun introspeksi diri yang pada gilirannya tentu akan menyusun sebuah program pengembangan secara apik, urut, ada skala prioritas yang mungkin bisa kita lakukan karena keterbatasan waktu dan mungkin pendanaan, tapi harus secara konsisten itu kita lakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada user kita selaku lembaga pendidikan. Yang kemarin saya sampaikan user kita ya otomatis masyarakat secara umum, perguruan tinggi sebagai jenjang lanjutan anak-anak kita, kemudian mungkin perusahaan ataupun mitra kerja. Kalau kemarin kita bangga ada banyak alumni yang dibiayai untuk ke Belgia, itu kemarin informasi dari Mas siapa kemarin alumni yang Mas Wahib ya, itu luar biasa dan itu juga bukan satu-satunya ya dari siswa alumni MA Nurul Huda yang diajak ke Belgia, walaupun guru-gurunya ternyata mungkin belum ya. Belum. Hampir. Pengawasnya juga belum, hampir. Pak. Oh. Berarti pengawasnya besok bareng-bareng aja, Bu. Kita ke sana. Bareng sama Pak Amin ya. Iya, insya Allah. Nah, terus selanjutnya terkait dengan komitmen itu dalam rangka memposisikan diri bahwa MA Nurul Huda adalah sebuah lembaga yang patut dipercaya oleh masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan pendidikan dengan ikon
ataupun program-program unggulan. Saya berbicara ikon atau program-program unggulan tentu harus tampil beda dengan lembaga yang lain. Sesama MA, sesama menengah atas, harus ada karakteristik yang kita coba. Nah, karakteristik itu tentu harus dimunculkan dalam program sekolah, mulai dari penyusunan RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah untuk 4 tahunan, yang itu harus secara konsisten diterjemahkan dalam bentuk RKT atau Rencana Kerja Tahunan. Kemudian muncul ada RKAS, yang sekali lagi ketika punya ikon atau punya program unggulan, itu harus diarahkan program-programnya ke sana, tidak hanya sekedar sama dengan program-program yang lain. Sekalipun kemarin saya tanya ke Pak Mustaqim kaitannya dengan RKAS, itu sudah ada pedoman penyusunan RKAS. Tapi kita tidak disalahkan ketika ada penekanan-penekanan tertentu sesuai dengan RKJM dan RKT yang kita miliki untuk menopang, menunjang ikon dan program unggulan kita. Sekali lagi kita harus mempunyai prinsip bahwa MA Nurul Huda adalah lebih baik, MA Nurul Huda ada ikon yang patut dijual dan bisa dibanggakan untuk masyarakat Kota Semarang dalam level kota dan mungkin bahkan tingkat atau level yang lebih tinggi lagi. Saya melihat potensi itu sangat-sangat mungkin dikembangkan. Tinggal bagaimana komitmen kepala sekolah, dalam hal ini bekerja sama dengan yayasan di bawah arahan pengawas sekolah tentunya, mampu menginventarisir potensi yang ada, dimotivasi, diinspirasi sedemikian rupa komponen sekolah yang ada untuk minimal meraih pada tataran standar, syukur masing-masing mempunyai kreativitas untuk meningkatkan kompetensi yang standar itu menjadi ke arah yang lebih baik. Maka pada saat inilah saya menyarankan bagaimana setiap komponen kerja itu ada standar-standar minimal yang dibuat oleh sekolah dan disosialisasikan secara optimal kepada seluruh warga sekolah, dan ada waktu secara periodik untuk mengukur sampai berapa keberhasilan individu ataupun jabatan atau seksi tertentu untuk mencapai standar yang diharapkan. Dan itu ada buku jaminan kualitas mutu yang harus dibuat oleh sekolah yang dalam hal ini juga melibatkan pihak-pihak profesional yang lain. Nah, disinilah kemarin saya melihat dalam hal penyusunan program pembelajaran, MA Nurul Huda masih belum begitu banyak melibatkan insan profesional. Mungkin itu Widya Iswara, mungkin itu dosen ataupun mungkin dari pihak-pihak yang lain yang memang kita akan punya prinsip fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya kita harus bertanya kepada mereka yang lebih ahli untuk mencarikan solusi yang lebih tepat. Dengan menghadirkan insan profesional di lembaga kita, saya punya keyakinan ada wacana baru, ada visi baru yang teridentifikasi dan kita harus menentukan titik start dalam rangka meraih hal yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya terkait dengan standar-standar yang ada itu juga masing-masing guru, masing-masing pegawai itu mempunyai pemahaman atas tugas pokok dan fungsinya secara paripurna. Maka disinilah SK kepala sekolah tidak cukup hanya berbicara siapa jabatannya apa, tapi harus terinci dengan lampiran tugas pokok fungsinya yang secara detail ditulis
dan diyakinkan bahwa yang bersangkutan bisa memahami ada sasaran kerja pegawai, sekalipun ini bukan PNS, tapi tidak ada salahnya ketika yayasan mempunyai standar kualifikasi kerja atau capaian kinerja para pegawai untuk mengarah pada standar minimal sekolah yang ditentukan. Oleh karenanya, masing-masing guru harus mempunyai program guru atau program kerja guru atau istilahnya pedoman guru kalau kita mengenalnya itu. Silakan coba dibuat dengan download contoh buku pedoman guru seperti apa. Nah, selanjutnya ada istilah Kopassus ini. Copy paste ubah sedikit gitu. Bahasa lain ATM gitu. Silakan itu bisa di-download di internet. Cara menyusun pedoman guru itu seperti apa? Pedoman kerja pegawai tertentu seperti apa? Silakan di-review, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa, diadakan forum group discussion atau FGD secara spesifik, sehingga pada akhirnya dari FGD itu akan melahirkan sebuah simpulan untuk target kinerja masing-masing individu dan ada waktu yang terjadwal terkait dengan penyelesaian tagihan tugas ataupun SKP atau sasaran kerja pegawai yang tadi saya maksudkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari sisi mutu lulusan sekilas berdasarkan dokumen, informasi dan wawancara, saya menilai bagus ya. Tinggal bagaimana ini dipertahankan dan semakin kita tunjukkan output yang berkarakter di MA atau alumni atau outcome dari alumni MA Nurul Huda. Kemudian kalau dilihat dari proses pembelajaran, ini ada beberapa catatan. Yang pertama, kaitannya dengan RPP, saya melihat kebanyakan masih belum menunjukkan proses atau metode pembelajaran dengan strategi-strategi tertentu. Masih bersifat umum, dan dalam hal penyusunan RPP masih perlu diberikan beberapa catatan dan saya tidak perlu menyampaikan secara rinci. Tadi Bu Ami dan Mbak Najmi sudah mencatat ketika kita bertiga sempat wawancara setelah saya mengamati proses pembelajarannya. Silakan itu nanti bisa disampaikan kolaborasi dengan catatan-catatan Pak Budi tentunya, sehingga nanti akan memunculkan performa RPP yang ideal dan juga performa pelaksanaan pembelajaran yang ideal juga. Nah, di sisi lain saya melihat program keprofesionalan guru atau PKB berkelanjutan belum begitu nampak ya. Saya masih melihat kaitannya dengan kreativitas guru dalam menyusun PTK ataupun karya tulis ilmiah, prosentasenya masih di bawah standar. Oleh karenanya harus ada upaya real, motivasi sedemikian rupa kepala sekolah dan seluruh jajarannya bisa menginspirasi dan memotivasi guru untuk bisa punya karya yang lebih baik lagi. Itu. Dan kaitannya dengan proses pembelajaran, dinamikanya harus betul-betul konsisten antara tema, KD, tujuan pembelajaran, kemudian nanti ada proses penutupan yang tentunya konsisten dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Saya hanya akan mengatakan bahwa semakin kita bisa memerinci tujuan pembelajaran, maka akan semakin mudah kita mengukur ketercapaian dan keberhasilan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Dan kreativitas guru dalam pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, ini nanti tentu akan berakibat pada PKG atau penilaian kinerja guru yang tentunya kita mengajukan proposal ke kepala sekolah dan yayasan untuk bisa memberikan reward ataupun penghargaan kepada guru-guru
dengan indikator ataupun ketentuan-ketentuan tertentu ternyata beliau meraih nilai tinggi, dan tentu ini secara konsisten dilakukan secara rutin. Nah, untuk apresiasi itu silahkan disesuaikan dengan kemampuan belanja yang ada di MA Nurul Huda. Terkait dengan manajemen guru, sedikit banyak tadi sudah saya singgung. Yang jelas, guru tidak boleh puas dengan apa yang saat ini ada, karena dunia itu selalu berputar, maka kita diam saja itu sudah otomatis terlindas oleh putaran roda dunia itu sendiri. Oleh karenanya kita harus dinamis dan selalu update informasi dalam rangka memposisikan diri sebagai pribadi yang tidak ketinggalan zaman, dan jangan sampai ternyata kita kalah cepat oleh siswa-siswa kita karena kita sama-sama punya Mbah Google yang cerdas gitu loh. Jadi kita harus pinter-pinter memanfaatkan IT sedemikian rupa untuk tampil dengan perform yang luar biasa. Yang terakhir kaitannya dengan manajemen sekolah. Jadi pengawas ataupun asesor datang ke sekolah itu akan melihat perform lemari yang di situ ada arsip dokumen. Kalau di situ tidak rapi, dengan perform folder yang terkondisikan sedemikian rupa, maka sudah pasti keadaan lahir akan bisa menunjukkan kondisi batinnya gitu. Oleh karenanya TU itu harus ditata dengan lemari transparan, dengan klasifikasi guide penyimpanan dokumen yang ada, mulai dari kehumasan, kesiswaan, sarana prasarana, kurikulum, di dalamnya ada guide kode-kode tertentu, sehingga apabila ada asesor ataupun supervisi yang datang ke situ menanyakan produk surat tertentu ataupun terimaan surat tertentu pada tanggal berapa, itu hanya dalam hitungan menit sudah bisa dicari karena ada pedoman pola pedoman penyusunan dan penyimpanan arsip yang baik. Ini yang sangat kami harapkan. Kemarin saya melihat ini bahwa RKJM, RKT ini dijilid dengan menggunakan lakban. Ya, saya itu sebetulnya ada jilidan yang bagus Pak Amin, tapi kalau dalam waktu singkat mencari jilidan yang bagus untuk saya tunjukkan Pak Amin, nggak bisa, pokoknya ada gitu. Nah, sekali lagi tolong RKJM, RKT, RKAS itu dijilid dengan standar yang bermutu, ada hard cover, soft cover, dan mungkin jilidan dalam bentuk ring. Kalau RKAS mungkin dalam bentuk ring, sehingga sering dibuka itu kan tidak merusak. Ada kan itu jilidan dalam bentuk ring ya? Oke. Lalu bisa didengar nih? Bisa. Ya, Lanjut, oke, Pak. terima kasih. Oke. Jadi jilidan-jilidan itu harus tertata rapih dan bagus kualitasnya. Sehingga dengan cara seperti itu nanti pengendaliannya juga akan sangat mudah. Terus manajemen kebijakan. Manajemen kebijakan. Mulai dari visi misi madrasah yang tertuang dalam RKJM, RKT, dan juga RKAS, itu harus tersosialisasikan secara paripurna dan ada transparansi penggunaan dana yang masing-masing diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab. Jadi misalnya dari asnaf-asnaf yang ada di pedoman penggunaan dana BOS mungkin bisa diklasifikasi yang masuk ke kurikulum ada berapa persen, berapa kegiatan, yang masuk ke kesiswaan, yang masuk ke perpus, yang masuk ke ini ada berapa. Di awal ada informasi terkait dengan persentase dan jumlah dana tersebut diberikan kepada masing-masing, tapi dana tetap terfokus di bendahara yang apabila itu ada proposal yang masuk sesuai dengan anggaran,
yang disediakan, maka kepala sekolah mendisposisi untuk dicairkan. Tapi sekali lagi, jangan berpikir ketika anggaran itu sudah terbuat di RKAS terus kemudian pasti dilaksanakan. Ini juga tidak lepas dari komitmen penanggung jawab pengguna anggaran dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan. Jadi jangan sampai ketika dana itu habis tapi sisanya bekas ataupun hasilnya nggak jelas. Ini yang sering saya sampaikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan itu harus ada lembaran rekomendasi. Sekali lagi, harus ada lembaran rekomendasi yang merekomendasikan perbaikan-perbaikan kegiatan ke depan yang sama. Sehingga otomatis kegiatan tahun ini, tahun depan itu harus lebih baik daripada tahun ini, dan tahun depannya lagi harus lebih baik daripada tahun ini. Sehingga dokumentasi di sini penting keberadaannya. Saya tidak ingin ini, mohon maaf, ketika akreditasi selesai, setelah penutupan, panjenengan terus kemudian merasa lega, merdeka, tanpa ada pemahaman terhadap catatan-catatan saya, atau catatan-catatan Pak Budi selaku asesor, apalagi nanti kalau nilainya sudah keluar merasa ayem gitu, itu bukan yang saya inginkan. Sekali lagi, bahwa akreditasi bukan akhir dari proses penjenengan, tapi itu adalah awal untuk proses ke depan yang lebih baik. Maka kesadaran, legowo untuk kritikan dan catatan-catatan itu harus betul-betul ada dan dicatat secara rapi. Ada program prioritas untuk tindak lanjutnya, sehingga pada gilirannya nanti, kalau informasinya ini, kalau dalam waktu 2 tahun kok ternyata di Dapodik ada laporan, Dapodik kalau di Dinas, kalau di Emis ada laporan yang menurun, maka tidak menutup kemungkinan akan diakreditasi ulang, tidak sampai 5 tahun. Atau ketika memang itu standarnya bagus, maka akan ada perpanjangan secara otomatis. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa memahami terkait dengan stabilisasi penanganan program dan kinerja masing-masing, yang sekali lagi itu harus dirumuskan visi misinya apa, siapa mengerjakan apa untuk mencapai apa, dengan indikator-indikator tertentu, dan ada laporan secara periodik. Untuk selanjutnya nanti masing-masing harus mempunyai sikap gentleman, mengakui kekurangan dan kesalahannya, dan siap untuk memperbaiki dengan pengajuan program-program kreativitas dan inovasi yang lebih baik lagi. Insya Allah dengan komitmen seperti itu, ada koordinasi yang baik antara kepala sekolah, pengawas sekolah, dan yayasan, maka insya Allah panjenengan akan bisa melangkah lebih cepat dibanding sekolah negeri. Karena kalau sekolah negeri itu kan ribet dengan aturan dan kebijakan atasan. Tapi kalau yayasan selama memang punya visi dan misi yang jelas, masing-masing punya kompetensi pemikiran yang menengah ke atas, maka insya Allah swasta bisa lebih maju dibanding yang lain. Saat ini sudah dihotomi atau pemisahan antara sekolah negeri dan swasta itu sudah semakin tipis. Karena dengan adanya akreditasi, maka di situ bukan negeri dan swastanya, tapi terakreditasi apa. Insya Allah masyarakat akan lebih bisa memahami kualifikasi, output, dan outcome yang kita kita proses sedemikian rupa sehingga akan sampailah pada titik di mana larang rapopo lah, yang penting anakku berhasil, ujar basuki mawa beo gitu loh. Jangan berpikir sekarang sekolah rain untuk bayar, maju dari mana kalau kita hanya mengandalkan dana bos ataupun sumbangan yang hanya itu-itu aja. Nah, kita kepingin merekrut masyarakat dengan medium kelas ke atas, dan pola kemitraan dengan perusahaan ataupun ahliya di sekitar kita yang secara sukarela memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan itu. Maka disinilah bagaimana show of force keberhasilan sekolah di masyarakat melalui expo
pendidikan di akhir tahun. Kegiatan BABI jangan sentral di sekolah saja, tapi kerjasama dengan lingkungan masyarakat yang lain. Kalau perlu ajak perusahaan yang ada di sekitar situ untuk bareng-bareng mengadakan kegiatan. Biar mereka tahu bahwa kita juga punya program yang signifikan, yang ada keterkaitannya dengan mereka. Karena kalau di perusahaan itu kan ada dana CSR atau dana sosial yang bisa saja kita manfaatkan. Insya Allah dengan komitmen show of force kita, memperkenalkan diri kita, tahadus binikmah kepada mereka, mereka akan semakin bisa mengenal siapa kita, dan kita tinggal mengendalikan dengan standar kualifikasi tertentu yang insya Allah pada gilirannya nanti kita akan menjadi yang terdepan di Kota Semarang dalam hal kemitraan pembinaan generasi muda ke depan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu nanti Pak Budi juga harus kebagian waktu. Catatan-catatan dari saya nanti otomatis akan saya masukkan dalam Sispena, di samping secara offline nanti akan kami berikan juga. Yang jelas kesimpulan dari apa yang ingin saya matur, optimis yakin dalam mengelola lembaga pendidikan menjadi yang terbaik dengan indikator transparansi dan profesionalisme yang ada, pembagian tugas yang jelas, masing-masing punya komitmen yang tinggi, maka disitulah akan ada dukungan yang luar biasa dari warga sekolah dan mitra-mitra yang ada di luar. Saat itulah kita merasa berhasil, dan keberhasilan itu mesti harus ditingkatkan secara kontinu agar kepercayaan masyarakat semakin bisa kita dapatkan, dan jangan menciderai kepercayaan masyarakat dengan hal-hal yang kurang baik. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Aminur Baidi yang telah menyampaikan sambutan dan begitu banyak catatan dan rekomendasi pada kita semua di MA/NU Huda. Terima kasih sekali kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Budi Harjo untuk memberikan sambutan dan rekomendasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang diundang siapa saja Pak Kepala? Yang di dalam sini siapa saja? Komite ada? Yayasan ada Pak? Ada. Ada Pak, ada. Komite yayasan ada ya? Ada Pak. Pengawas nih. Nggih, ada. Terima kasih yang saya hormati Kepala MA Nurul Huda, yang saya hormati Yayasan Nurul Huda, yang saya hormati komite ya, Ketua Komite Nurul Huda, yang saya hormati pengawas madrasah, yang saya hormati rekan saya Pak Amin Nur Baidi, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan di MA Nurul Huda. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan serta apapun. Selawat serta salam selalu kita tujukan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan salawatnya di yaumul qiyamah. Baik, yang saya hormati, tadi dari asesor 2 Pak Amin tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Nah, ini saya hanya sedikit mungkin menambahi untuk berkaitan dengan saran atau masukan atau rekomendasi yang kita sampaikan. Yang pertama dari mutu lulusan. Kami sudah berusaha untuk mencari data baik dari Sispena
kemudian juga wawancara tadi, kemudian juga sampai nambah lagi file. Tapi untuk file memang belum saya buka semua, karena di Siskena itu saya melihat di IPM itu belum masuk. Jadi data-data yang ada di MA ini belum masuk. Jadi saya tidak bisa melihat mungkin emisnya yang bermasalah atau mungkin Siskena belum bisa, emis belum bisa masuk ke Siskena. Sehingga kami kemarin memang membutuhkan file-file yang dari sekolah. Itu dalam rangka penggalian data, harapannya jangan sampai data dengan adanya kita visitasi itu sekolah dirugikan. Sehingga kami berusaha untuk menggali data semaksimal mungkin dan harapannya nanti bisa melihat dengan detail yang ada di MA ini. Untuk mutu lulusan yang pertama mengenai pelacakan alumni untuk tahun ini berapa persen ya yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Karena untuk MA itu kan ukurannya masukkan ke perguruan tinggi atau bisa diterima di perguruan tinggi. Itu saya belum melihat data yang berkaitan dengan berapa persen bisa diterima di perguruan tinggi. Mungkin lebih baik selama 3 tahun ini, kalau bisa 3 tahun. Berapa persen yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Kemudian juga mungkin perlu adanya pelacakan alumni sehingga semua siswa yang lulusan dari MA ini bisa terlacak semuanya. Jadi mungkin minimal 3 tahun lah untuk pelacakannya, sehingga selama 3 tahun ini siswa yang lulusan MA ini bisa terlacak semua. Kemudian secara keseluruhan berdasarkan observasi telah dokumen. Nah, observasi mungkin tidak bisa kami lakukan langsung, tapi minimal kami sudah melakukan wawancara dan telah dokumen. Itu untuk secara keseluruhan untuk mutu lulusan itu sudah cukup bagus lah. Berkaitan dengan mungkin mutu perilaku sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan itu sudah cukup bagus karena dibuktikan dengan meningkatnya mutu lulusan dari tahun ke tahun, walaupun mungkin peningkatannya tidak begitu banyak, tapi tetap meningkat. Jadi ada upaya-upaya untuk peningkatan. Ini bukti bahwa di MA itu ada semacam kerja kelas yang lebih. Jadi selalu meningkat setiap tahunnya. Itu mengenai mutu lulusan, dan mudah-mudahan informasi yang berkaitan dengan perundungan siswa, terutama yang non fisik, itu untuk dikurangi. Kalau misalnya masih ada ya dikurangi, sehingga harapannya kalau bisa sudah tidak ada lagi. Dan mudah-mudahan nanti untuk MA ya diharapkan untuk bisa, karena ini bentuknya selain MA juga ada di pondok sebagian besar. Mungkin pengendaliannya lebih mudah karena ada peraturan pondok yang ketat, juga di MA juga yang ketat. Itu mengenai mutu lulusan. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran tadi saya sudah melihat yang kelas 10 Bu Lina itu ya, untuk proses pembelajaran sudah cukup bagus ya. Anak-anak antusias, anak-anak senang. Kemudian karena memang waktunya yang pendek, saya hanya melihat, artinya mungkin variasinya masih kurang banyak ya, karena mungkin waktunya terbatas. Tapi saya melihat bahwa anak-anak itu punya antusias untuk selain berdiskusi dengan semangat, kemudian juga
gurunya juga saya lihat ceria banget tadi ya. Jadi memotivasi anaknya supaya anaknya itu punya semangat, punya keinginan untuk menjawab. Sehingga tadi saya melihat gayeng ya, antara anak yang satu dengan anak yang lain, kelompok satu dengan kelompok lain, itu mempertahankan pendapatnya. Sehingga tadi saya kelihatan gayeng. Dan mungkin saya memberi masukan berkaitan dengan proses pembelajaran. Kalaupun itu misalnya waktunya agak panjang, mungkin 2 jam, itu mungkin diberi variasi metode yang lain. Ada metode yang lain. Jadi itu kan baru saya melihat satu ya, diskusi, walaupun itu nanti sudah ada mengkaitkan mengenai sudah ada kegiatan misalnya presentasi, kemudian juga mengumpulkan pendapat, kerja kelompok. Jadi diharapkan nanti untuk variasi metode model pembelajaran itu tidak hanya satu, tapi mungkin bervariasi, sehingga anak-anak itu lebih senang, lebih antusias untuk kegiatan pembelajarannya, walaupun melalui pembelajaran daring. Untuk guru ini saya juga belum lihat berkaitan dengan linear enggak guru ini dengan mata pelajarannya yang di MA Nurul Huda ini. Kalau sudah linear ya memang seharusnya seperti itu ya. Tetapi kalau yang ada misalnya beberapa mapel yang belum linear, yaitu tolong untuk dibenahi yang linear, artinya mengajar yang sesuai dengan bidang studinya. Karena ini juga menyangkut profesional. Jadi selain mungkin sebagai untuk sertifikasi, karena modal supaya kita dianggap profesional itu harus bersertifikasi. Sehingga harapannya mapel yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya untuk segera disesuaikan. Sehingga harapannya nanti lebih profesional. Kemudian berkaitan dengan tadi guru sudah ya, jadi guru untuk guru. Kemudian yang terakhir dengan manajemen sekolah. Untuk manajemen sekolah ini juga berkaitan dengan sarana dan prasarana yang tadi saya melihat untuk sarana dan prasarana mungkin masih ada yang kurang kaitannya dengan lab ya. Untuk labnya sementara ini yang IPA masih ada yang gabung satu ya. Jadi ini ke depan mungkin mohon untuk lab itu ada lab fisika, kimia, biologi itu sendiri. Dan tidak hanya sendiri-sendiri, tapi ukuran gedungnya juga menyesuaikan. Jadi harapannya nanti ukurannya juga sesuai, kemudian peralatannya atau fasilitasnya yang harus ada itu harus sesuai. Karena memang kalau kita lihat banyak sekali peralatan-peralatan yang harus disiapkan untuk ketiga lab ini. Jadi ruangannya juga harus ukurannya 1,5 ruangan, kemudian ada tempat untuk penyimpanan peralatan dan bahan. Jadi diharapkan untuk sesuai standar untuk lab fisika, kimia, biologi. Kemudian tadi saya mendengar sudah ada lab bahasa. Lab bahasa dan berfungsi itu memang sangat membantu. Jadi lab bahasa itu kadang-kadang sekolah itu masih memandang bahwa kalau ada jurusan bahasa baru ada lab bahasa. Jadi tidak, itu standar minimal. Jadi ada jurusan bahasa atau tidak tetap lab bahasa harus ada. Lab bahasa ruangnya sesuai dengan standar, kemudian juga bisa digunakan. Kadang-kadang di sekolah juga ada, atau di madrasah hanya punya lab tapi tidak berfungsi, atau mungkin kegunaannya kurang dimanfaatkan. Ini harapan kami untuk kegunaan dari lab-lab itu harus dimaksimalkan, sehingga harapannya anak-anak ini bisa maksimal
untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lab-lab itu, dan itu akan menambah poin yang positif untuk anak-anak itu, sehingga harapannya anak-anak bisa tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang bagus ya. Jadi saya pernah juga di lab yang bagus itu di SMA Kebun Dalem kalau nggak salah Semarang itu, berkaitan dengan penelitiannya itu bagus sekali, manfaatkan lab. Bahkan saya melihat itu untuk lombanya itu sudah tingkat internasional, nasional, internasional terus. Itu masalah penelitian ya, memanfaatkan lab-lab itu bagus sekali. Itu sehingga potensi yang ada di anak itu bisa maksimal. Jadi memaksimalkan anak-anak yang terutama senang di penelitian, senang di lab-lab itu, supaya dia bisa bakatnya atau minatnya di situ bisa maksimal. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Saya menambah dari Pak Amin tadi. Mudah-mudahan nanti MA Nurul Huda ini bisa selalu berkembang, ya. Selalu berkembang, bukan hanya kita bisa melihat siswanya yang juara ya, tetapi juga gurunya, tenaga kependidikannya itu mengikuti atau memberikan contoh. Jadi saya lihat Kak, untuk juara itu kan kelihatannya untuk siswa ya. Jadi siswa yang juara, kemudian mungkin TU-nya, kemudian tenaga lab-nya, tenaga perpustakaannya, gurunya harus diimbangi mengikuti prestasi-prestasi yang ditunjukkan ke siswa. Jadi kalau nanti gurunya, TU-nya berprestasi, nanti otomatis anaknya akan dimotivasi terus, sehingga bisa berprestasi lebih baik lagi. Kemudian juga untuk prestasi anak ini jangan hanya sampai di kabupaten ya, tapi harus ditingkatkan ke provinsi, nasional sampai internasional. Peluang-peluang yang ada di MA ini dimanfaatkan. Kalau MA punya kelebihan di segi istilahnya agama Islam, yaitu potensi yang di situ dimaksimalkan. Misalnya kayak misalnya lomba misalnya tarti, kemudian kaligrafi yang berkaitan dengan agama itu dimaksimalkan, harapannya nanti dia juara atau jagoan di situ. Karena memang untuk MA ini kan spesifik ke agama. Jadi harapannya seperti itu. Jadi sehingga masyarakat itu memandang bahwa sekolah di MA Nurul Huda itu hebat karena prestasinya sudah kelihatan. Karena ukuran untuk keberhasilan anak selain juga nilai kan juga prestasi. Ketika prestasi sudah provinsi, nasional, internasional, maka akan dilirik oleh semua pelanggan atau masyarakat yang ingin memasukkan anaknya di MA Nurul Huda. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan mungkin selama 2 hari kami dan Pak Amin mungkin banyak sekali merepotkan, kemudian tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat di pertemuan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Budi Harjo yang telah menyampaikan sambutan dan rekomendasinya. Untuk Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Pengawas MA Kemenak Kota Semarang kepada Ibu Sri Mulyati. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Sudah mendengar suara saya? Iya. Ya, sudah Bu. Iya Pak Amin, Pak Budi, karena sebetulnya saya tadi ada kegiatan di Kesbangpol, tapi karena saya sayang kalau tidak ketemu dengan Pak Amin dan Pak Budi, untuk akhirnya saya pamit dulu. Ya, ini walaupun secara virtual tapi lumayanlah. Tapi nanti kapan-kapan kita bisa face to face ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak tim asesor, Bapak Dr. Budi Harjo SPD MPD nggih. Dan Bapak Dr. Amin Nurbaidi. Yang kami hormati juga ini yang ada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ahyar, Muhammad Ahyar SPD, dan juga yang terhormat semua Dewan Guru yang hadir pada siang hari ini, dan juga semua tenaga tendik ya, tendik dan karyawan, semua stakeholder lah, semua ini rame ini Pak, banyak yang rawuh ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama berada di ruangan ini, yaitu dalam rangka penutupan akreditasi yang sudah berjalan 2 hari ya, dan hari ini adalah acara visitasi yaitu dalam rangkaian kegiatan akreditasi sekolah ya Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan saja yang hadir pada siang hari ini selalu sehat dan bahagia. Tidak hanya hari ini saja Bapak Ibu, ini agak kelihatan lelah, yang semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini saja diberi kesehatan dan kebahagiaan, tapi di hari-hari selanjutnya juga, sehingga bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas dengan sebaik-baiknya. Amin. Saya sebagai pengawas Madrasah Nurul Huda ini sangat terima kasih sekali kepada tim asesor, dan saya juga merasa bahwa di Nurul Huda ini masih banyak kekurangannya, dan tadi ada beberapa rekomendasi yang memang nanti ke depannya harus lebih baik lagi. Saya sebagai pengawas tentunya akan mengawal apa yang direkomendasikan oleh Bapak asesor ini, Pak Budi dan Pak Amin, hingga ke depannya nanti bisa lebih baik, lebih berkualitas, dan masyarakat akan lebih percaya lagi kepada sekolahan atau madrasah kami, bisa menyekolahkan, percaya dan menyekolahkan di madrasah kami ini. Untuk itu bimbingan, masukan, dan arahan dari Pak asesor, tim asesor ini untuk kedepannya tentu akan kami perhatikan dan akan kami perbaiki semua yang telah direkomendasikan itu. Sekali lagi saya sebagai pengawas akan mengawal itu. Saya kira kami semua ya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tentunya kami juga mudah-mudahanlah kami ini semua berdoa akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang tentunya sesuai apa yang kita harapkan bersama-sama di sini. Saya kira dari saya pengawas mohon diri dan mohon maaf apabila ada kekurangannya dan kekilafannya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairul jaza untuk Pak asesor ya, tim asesor Pak Budi dan Pak Amin. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri Mulyati MPD yang telah menyampaikan sambutannya.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sambutan selanjutnya dari Kepala Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang kepada Bapak Haji Muhammad Ahyar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama batu yang kami hormati tim asesor Pak Dr. Budi Harjo, SPD MPD, Pak Dr. Amin Nurbeti, yang kami hormati pengawas madrasah Kementerian Agama Kota Semarang, Ibu Hajah Sri Mulyati MPD, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Guru dan karyawan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah NU Huda Kota Semarang. Yang pertama kami sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kegiatan visitasi akreditasi secara virtual alhamdulillah telah selesai. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam mari kita sampaikan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak, Ibu yang berbahagia, terima kasih pada tim asesor dan Ibu pengawas dari Kementerian Agama yang telah banyak memberikan catatan rekomendasi dari temu akhir kegiatan akreditasi pada 2 hari ini, tanggal 23 dan 24 November 2020, yaitu diantaranya kami sampaikan dan insya Allah kami tindak lanjuti dari Pak Amin tadi menyampaikan ada beberapa catatan, yaitu yang pertama tentang program unggulan. Jadi madrasah harus punya program unggulan yang bisa ditonjolkan sehingga mengangkat prestasi madrasah. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum, ini menggandeng widya iswara atau dosen sehingga guru lebih profesional. Kemudian SK Kepala Madrasah dilengkapi dengan tugas pokok sehingga jelas mekanisme tugasnya dan macam-macam. Kemudian proses pembelajaran, ini ada RPP yang belum menunjukkan proses pembelajaran dengan strategi tertentu. Kemudian manajemen sekolah, catatan dari Pak Amin tadi, yaitu ketika pengawas asesor datang ke madrasah, ini melihat almari atau arsip dokumen, ini harus ada kode-kode tertentu sehingga memudahkan untuk mengambil data yang diperlukan. Ini kemudian yang berikutnya adalah RKM, RKAM, RKT, ini dibuat lebih bagus lagi, dijilid rapi, ya. Kemudian visi misi juga disosialisasikan secara paripurna, ada laporan, ada lembaran rekomendasi pada laporan akhir. Kemudian rekomendasi dari Pak Dr. Budi, yang pertama lulusan ini latakan alumni masuk perguruan tinggi 3 tahun terakhir. Ini alumni yang sudah kita lacak itu baru 45%, sehingga ada 55% yang belum mengisi data lulusan kami. Ini nanti kita lanjuti. Kemudian suara apa itu ya? Kemudian
Untuk IPM, Pak Budi, mohon maaf, ini IPM itu karena di Kementerian Agama itu permasalahannya ada di EMIS, Pak. Jadi memang data di EMIS itu ditarik datanya belum sinkron dengan data yang di BAN. Sehingga berbeda dengan Dapodik yang ada di Dinas Pendidikan, ini bisa ditarik datanya sehingga asesor bisa melihat. Kalau di EMIS itu memang sudah kita lengkapi tetapi belum bisa sinkron dengan BAN. Akibatnya ini ada data-data yang harus diambil, ternyata ini belum sinkron. Ini permasalahan aplikasi di EMIS Kementerian Agama. Kemudian proses pembelajaran ini variasi atau metode belajarnya ini bisa ditambah. Ini masukan pada Bapak Ibu guru. Jadi dalam proses belajar mengajar ini tidak hanya menggunakan satu metode, tapi banyak metode sehingga situasi belajar lebih hidup. Kemudian untuk yang mutu guru, untuk linearitas. Ya, jadi memang di kami, di guru-guru kami, ini sudah linear, Pak. Ditunjukkan dengan dari 28 guru, itu ada 16 yang sudah tersertifikasi, sehingga itu sudah menjadi guru-guru yang profesional yang mengajar sesuai dengan mapel yang diajar, sudah sesuai dengan sertifikat pendidik yang dipunyai oleh guru. Masih ada guru-guru yang belum juga sertifikasi, insya Allah ini yang baru-baru, ini sudah ijazahnya juga sudah linear. Kemudian yang manajemen sekolah untuk penambahan lab, Pak Budi, insya Allah ini kita tinggal finishing, Pak. Jadi lab IPA itu kita baru punya 2, lab fisika sendiri, kemudian lab kimia, ini masih gabung dengan lab biologi. Kita sudah menambah pembangunan di lantai 2, sudah ada 4 ruang, ini sudah pengedakan sudah selesai, tinggal kita finishing saja. Ada 4 ruang, Pak. Insya Allah semoga tahun ke depan ini kita bisa finishing paling tidak 2 ruang, untuk 1 diantaranya nanti akan kita pakai untuk lab biologi dan kimia yang terpisah. Ini rekomendasi dari tim asesor. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah memberikan bimbingan, semangat pada kami untuk madrasah lebih baik. Insya Allah rekomendasi-rekomendasi yang dari asesor sampaikan akan kita perhatikan betul dan akan kita tindak lanjuti untuk kegiatan di MA kami untuk tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Harapan dari tim asesor yang berkaitan dengan rekomendasi akan bisa kita wujudkan. Terima kasih Bapak dan Ibu dalam kegiatan akreditasi ini. Mudah-mudahan akreditasi tahun 2020 kita bisa mencapai nilai, bisa mempertahankan nilai akreditasi tahun 2015, sehingga madrasah kita punya citra, punya image yang baik, yang ke depan tentu akan kita dorong untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih atas masukan-masukan dari Ibu Pengawas juga, dari tim asesor. Kami sekali lagi mohon maaf apabila dalam 2 hari ini dalam melayani tim asesor dari permintaan data, dari apapun yang
kita berikan kaitan dengan permintaan data, ada yang kurang, ada yang belum, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian acara visitasi akreditasi secara virtual di MANU Nurul Huda oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah dari Provinsi Jawa Tengah selama 2 hari ini, tanggal 23 sampai dengan 24 November 2020, berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga kegiatan kita selama 2 hari ini membawa kemanfaatan yang besar untuk kemajuan Madrasah Aliyah NU Nurul Huda yang kita cintai. Kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh hadirin, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Tidak lupa kami pribadi selalu mendoakan semoga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan selalu diberikan semangat dan kekuatan untuk bisa mengabdikan diri di madrasah dan di tempat-tempat kita bertugas dengan penuh semangat. Dari saya selaku pembawa acara yang memandu acara penutupan kegiatan visitasi virtual akreditasi di MANU Nurul Huda ini, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak bisa nih. Pak bisa, Dalam, Mbak. Nggih, Pak. Dalam, Mbak. Sebelum ini keluar, saya mau ngambil foto screenshot. Bapak Ibu mohon untuk diambil gambarnya dulu, screenshot, ya. Nggih, monggo. Ambil nggih. Siap Bapak Ibu. Yang Pak Amin. Masker dibuka. Masker dibuka, Pak. Pak Amin, mohon menghadap ke layar Pak Amin. Pak, yang Pak Amin tolong tadi lupa. Oh, Pak Amin ada 2 ini Pak Amin. Oke. Ya, yang Pak Amin di Pak Amin asesor itu ditayangkan seperti jenengan itu. Ini tak screenshot. Apa? Ditayangkan yang layar besar. Nah, ini. Benar. Oh, itu Pak Amin. Ya, kalau ngomong berarti nanti muncul di layar besar. Bentar, Pak. Saya simpennya. Nah, terus tadi saya lupa juga tayangan saya. Nanti saya lupa. Okay. Yang layar besar saya masukkan ke situ dulu. Pak, bisa nih. Saya masukkan ke layar. Jadi pada saat kita ngomong kan masuk di layar besar itu sebagai laporan kami, maksud saya. Tadi belum lupa tidak screenshot. Kami sudah mengkoleksi beberapa foto, Pak, video juga. Insya Allah nanti bisa kita share. Gitu. Ini yang saya coba saya masukkan ke sini, ya, ke Pak Amin. Masukkan yang besar besar. Saya masukkan ke situ yang besar besar. Ini Pak screenshot. Pak Istoni. Dalam, yang disetel ketika itu loh. Layar besar itu maksudnya yang di atas itu icon view-nya view speaker ya. View speaker ya. Sudah saya screenshot. Masukkan ke Sudah saya screenshot. Sudah. Sudah. Disampun
Nanti Amin, Pak Budi juga sudah. setelah itu nanti sudah semua nggih yang tadi apa istilahnya di acara pembukaan. Acara pembukaan sudah, nggih. Terus mungkin tambahan Mas Basoni, screenshot yang ada itu nanti tolong diberi keterangan di bawahnya. Itu tahapan kegiatan apa? Kalau misalnya saya sedang memonif guru mengajar, gurunya siapa, mapel apa begitu, sehingga nanti itu kan otomatis langsung disimpan di Word ya, di copy di Word ya. Ya, kemarin itu saya screenshot, kemudian saya paste di Word, tambah keterangan dikit ya. Betul, iya. Nah, nanti tolong itu khusus untuk screenshot foto-foto bisa segera dikirim ke kami dan Pak Budi ya. Oke. Sudah untuk tinggal apa acara penutupan ya, Pak, yang belum. Siap. Oke. Terus. Oke. Kalau video video juga insya Allah sudah saya upload sebagian kemarin, nanti bisa saya kirim linknya. Ya. Lumayan agak besar, Pak. Yang kemarin aja 5 GB itu. Tetap dikirim, Pak, enggak apa-apa. Nanti insya Allah. Untuk perbandingan kita. Nanti kalau saya masih butuh data-data, mohon dilayani, Pak ya. Jadi insya Allah. Siap, Pak, siap. Mungkin kemarin ada yang kurang lengkap, insya Allah kami siap menanggapi lagi. Siap. Untuk sekretarisnya sudah diputus hubungan, Pak, sekarang? Belum, Pak. Belum, jangan, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Jangan. Ya, guyon aja. Selamat sukses buat keluarga besar SMA Nurul Huda, nggih. Sukses untuk 2 hari ini. Terima kasih, Bu Pol, sudah mendampingi kami di sela kesibukan yang luar biasa, ternyata masih sempat hadir di forum penutupan. Iki ketok emang ditutup kok eman-eman ya? Iya, berat Pak rasanya. Lepas Pak Amin berat. Tapi ya udah, mau tidak mau karena waktu, insya Allah lain waktu bisa silaturahmi seperti yang disampaikan Pak Budi dalam suasana yang lebih baik lagi. Sukses buat teman-teman di MA Nurul Huda. Mungkin suatu ketika kita akan ketemu dalam situasi yang berbeda dengan prestasi masing-masing gitu ya. Amin. Sukses Pak, sukses. Sukses dan mohon doanya ya Pak Amin, Pak Budi. Ya, Pak Budi, sukses Pak Budi, Pak Amin. Ya, Pak. Mohon maaf kalau selama 2 hari banyak hal yang kurang. Ya, sama-sama. Kami juga mohon maaf kalau ada kekurangannya, Pak. Izin live ya. Oke, monggo Pak. Nggih, sugeng tindak Pak, matur nuwun sanget. Nggih. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi